Sherlock ya. Share materinya. Oke. Untuk sebetulnya kita tidak akan bahas tentang teori terlalu mendalam. Saya yakin teman-teman semua sudah pernah membaca berkali-kali gitu ya, mulai dari fase kita di kampus, kemudian koas, dan ini juga mungkin sudah ada yang mulai kontak dengan pasien-pasien gitu, belajar untuk memahami kasus. Jadi kalau teori mah sudahlah gampang, itu bisa dibaca sendiri dan sudah tidak asing lagi. Tetapi tujuan kita adalah gimana caranya bisa trik untuk bisa menjawab soal-soal di CBT besok gitu ya, supaya bisa lewat satu langkah ini dulu. Jadi kita tidak bicara bagaimana cara menghadapi pasien di lapangan sesungguhnya ya, tapi pokoknya satu langkah ini dulu aja. Tiket untuk kita boleh megang pasien didapatkan dulu gitu loh. Nah, ini trik-triknya aja. Jadi monggo siapa yang mau bertanya silakan langsung bertanya saja, mumpung kalau misalnya ada yang ingat, oh ini saya mau nanya gitu, langsung saja ya. Tidak usah nunggu-nunggu selesai. Materi di sini yang akan kita bahas, pertama kita akan bahas mengenai asma bronhial. Untuk kasus asma bronhial di soal-soal UKDI itu cukup familiar sebenarnya, cukup banyak soalnya gitu. Kebetulan 4 soal di respirasi ini menurut saya sih tidak 4 materi ini sebetulnya tidak sulit. Kebetulan saya juga mereview soal-soal juga, saya lihat di situ jenis-jenis soalnya juga nggak terlalu sulit untuk respirasi. Jadi harapan saya sih respirasi harusnya sudah tinggal mejem aja gitu loh harusnya ya, karena soal-soalnya nggak yang aneh-aneh, soal-soalnya gampang sekali ditebak gitu. Dan versinya ya sama-sama saja, beberapa kali saya review dari zaman tahun kapan itu kok soal tipe-tipenya gini-gini aja gitu, jadi nggak ada jebakan ya. Saya buat soal itu nggak ada jebakan, jadi memang soal itu kan, soal yang benar itu adalah soal yang memang harus bisa terjawab. Jadi yang membuat soal itu memang tujuannya untuk membuat pertanyaan yang bisa terjawab. Kalau misalnya seseorang membuat soal untuk supaya tidak terjawab, itu berarti nggak benar soalnya, gitu ya. Nah, itu soal yang tidak baik untuk dipakai. Nah, yang kita bahas kalau misalnya ada soal respirasi ya, atau soal apapun lah. Saran saya pertama adalah kalian harus tahu dulu teman-teman, ini background-nya ada di mana. Apakah dia background-nya ada di poliklinik? Apakah background-nya ada di puskesmas? Apakah background ceritanya ada di IGD? Apakah background-nya ada di mana? Biasanya sih soal itu kalau nggak IGD, kalau nggak poli atau puskesmas biasanya. Harus tahu dulu itu background-nya apa. Kenapa? Karena itu akan menentukan seberapa jauhnya kita bisa mendiagnosis. Jadi harapan si pembuat soal pasti berbeda. Kalau background-nya ada di IGD dengan background ada di puskesmas, di puskesmas mungkin tidak ada ronsen. Jadi mungkin harapannya apa nih gitu loh. Mungkin hanya sebatas dari anamnesis dan pemeriksaan fisik saja, karena memang tidak ada ronsen harus rujuk misalnya. Atau di IGD rumah sakit harusnya sih sudah mampu untuk mendiagnosis, mampu melakukan pemeriksaan penunjang. Jadi bisa lebih lengkap kalian permintaannya gitu. Jadi harus tahu dulu background. Yang kedua, kalau misalnya ada soal, maka kalian harus tahu dulu ini penderitanya usia berapa. Jadi pada saat kita ada baca vignette atau baca soal, maka mata itu langsung seret cari background, seret, kemudian cari yang kita hadapi ini kasus usia berapa, gitu ya. Kasus usia berapa? Usia muda atau usia tua, gitu kan? Itu yang harus
cari tahu dulu. Kenapa? Karena banyak sekali penyakit-penyakit yang berhubungan dengan usia. Bahkan di bidang lain ada yang dia berhubungan di multidisiplin ilmu yang lain, itu ada yang berhubungan dengan jenis kelamin, tetapi kebetulan sepertinya 4 materi saya itu tidak berhubungan dengan jenis kelamin. Ya, tetapi di bidang lain itu ada juga penyakit yang berhubungan dengan jenis kelamin, ada laki, ada perempuan gitu kan, itu juga mempengaruhi. Tetapi kebetulan kalau di saya sepertinya sih 4 materi ini tidak berhubungan dengan jenis kelamin, tapi berhubungan dengan usia, gitu ya. Nah, kemudian baru kita lihat keluhan utama. Nah, keluhan utamanya ini apa? Kalau di paru itu nggak jauh-jauh, keluhan utama yang dicari kalau kasus paru adalah keluhan respiratorik. Apa sih keluhan respiratorik? Keluhan respiratorik itu hanya batuk, bisa disertai dengan batuk berdarah, ya. Kemudian sesak nafas, kemudian nyeri dada, ya. Walaupun nyeri dada bukan hanya milik paru, tetapi kasus yang lain juga bisa seperti jantung. Nah, jadi batuk, sesak, nyeri dada, ya, itu adalah keluhan respiratorik. Itu cari dulu. Jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan respiratorik, ini keluhan utamanya apa? Oh, respiratorik. Kalau nggak batuk, nyeri dada, sesak, berarti ini kasus respirasi. Oh, kalau kasus respirasi di IPK di sini dipersempit, kasus respirasi udah dikasih tahu nih, nggak usah mikir-mikir jauh. 4 materi ini aja, antara dia asma, dia TB, kemudian dia pneumonia, apa dia kasus bronkitis. Ya, enak banget pokoknya ya, sebetulnya sudah kita sudah di kotak-kotakan sebenarnya, jadi nggak bingung. Nah, jadi kalau misalnya ada sesak napas, berarti ini 4 kasus itulah, nggak jauh-jauh pasti. Ya, dari kasus respiratorik. Tapi hati-hati untuk yang sesak napas, itu ada juga memang dari organ lain. Dalam hal ini yang paling dekat-dekat dengan paru dengan gejala sesak napas juga itu adalah jantung. Memang tidak usah bingung di soal, boro-boro di soal. Di kenyataannya pun itu memang untuk menegakkan diagnosis apakah ini kasus paru ataupun kasus jantung itu tidak mudah juga di realnya, gitu ya. Jadi memang ada kesulitan juga di soal. Mungkin di soal enaknya karena dia sudah memang diarahkan. Maunya kasus jantung apa kasus paru. Sudah beres. Dari keluhan utama, terus cari waktunya. Waktunya mana nih? Waktunya masuk dalam kasus kronis apa masuk dalam kasus akut. Kalau kasus kronis, di 4 kasus kita, ya, di 4 kasus respiratorik ini, yang dia sangat jelas banget kronisitasnya adalah TB. Mungkin masuk ke bronkitis, bisa masuk. TB dan bronkitis, tapi bronkitis yang kronis. Karena bronkitis itu kan dia ada 2 jenis. Ada yang akut, ada yang kronis. Tetapi kayaknya kalau di IP ini kita diarahkannya ke bronkitis yang kronis, yang akut sepertinya. Ya, tetapi bronkitis itu ada yang akut, ada yang kronis. 2. Ya, jadi yang masuk ke dalam kronis berarti yang masuk dalam kronis berarti TB dan bronkitis kronis. Ya. Kemudian yang masuk ke akut itu yang pasti adalah pneumonia. Bisa disertai dengan bisa juga bronkitis akut. Nah, di sini asma masuk kemana? Asma itu sebetulnya dia nggak kronis, nggak akut. Tetapi serangannya, kalau memang pun background-nya di situ adalah IgD, berarti kita lagi diarahkan ke asma eksaserbasi. Asma eksaserbasi atau asma dalam serangan itu masuk ke kriteria akut. Biasanya nanti di situ gejalanya sesak dan dia periodenya akut. Apa sih bedanya akut dan kronis? Patokannya dok, biar nggak bingung. Biasanya soalnya itu tidak, pembatasannya adalah 2 minggu. 2 minggu kurang dari 2 minggu masuk ke akut, lebih dari 2 minggu masuk ke kronis. Baik kan? Jadi sebetulnya tanpa kita menyelesaikan soal, sebetulnya kita tahu ini sudah kasus apa yang kita hadapi, udah berkurang.
Udah kayak gitu, baru kita lihat poin-poin yang lain. Gejala tambahannya apa? Ada riwayatnya apa? Kemudian apalagi di situ mungkin ada ditambah tanda vital, ya. Kemudian riwayat pengobatan atau ada ronsen. Nah, kalau ada ronsen itu lebih enak lagi kalau menurut saya. Kalau di soal itu ditunjukkan ronsen, maka kita lihat dari 4 penyakit yang menunjukkan ada kelainan pada ronsen itu hanya TB dan pneumonia. Ya, yang menunjukkan kelainan pada ronsen adalah TB dan pneumonia. Pada saat pada saat di situ dikatakan ronsen dalam batas normal, sudah nggak usah mikirin TB dan pneumonia, pikirin yang lain. Yang lain apa? Antara asma ataupun bronkitis. Ya, bronkitis itu gambarannya biasanya paling banter ditulisnya adalah peningkatan corakan bronkofaskuler. Ya, gitu. Tetapi dia tidak akan menunjukkan di situ ada gambaran infiltrat, ada gambaran suatu hubungan, tidak ngomongin kavitas, gitu ya, tidak ngomongin suatu kondisi konsolidasi, nggak ada ngomong apa-apa kalau memang dia dalam kondisi normal ronsennya. Nah, tapi kalau pada saat ada ronsen gambar infiltrat, udah nggak usah bingung pikirkan antara pneumonia dan TB. Kembali lagi tadi lihat di waktunya apakah dia kronis dan akut. Kalau dia akut itu pasti pneumonia. Kalau dia kronis itu pasti TB. Selesai. Ya kan? Itu more infonya yang lain. Beres. Nah, terus apa? Sekarang kira-kira yang ditanya. Paling satu kalau ditanya itu diagnosis. Apakah diagnosis pasien di atas? Itu sudah terbentuk kan? Dari usia, dari background lokal dari usia, dari keluhan, dari waktunya keluhan dan pemeriksaan penunjang yang ada, itu kalian sudah bisa menentukan diagnosis kalau menurut saya. Nah, terus apalagi yang ditanya biasanya? Pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang apakah untuk pasien ini? Nah, paling gitu. Pemeriksaan penunjang nggak jauh-jauh kalau di paru, kalau di respirasi, pemeriksaan yang penunjang itu yang diminta untuk kasus TB pasti BTA dan ronsen. Ya, BTA atau pemeriksaan bakteriologis mungkin. Ya, pemeriksaan bakteriologis itu untuk di paru biasanya itu adalah TCM atau gene expert, tes cepat molekuler atau BTA pagi dan sewaktu. Itu pemeriksaan penunjang yang diminta untuk penegakan TB. Tergantung dari background-nya saat itu. Kalau memang background-nya mungkin di daerah atau di puskes di poli, ya mungkin nggak ada TCM ya. Jadi mungkin yang pertama adalah BTA. Tapi kalau misalnya memang background-nya rumah sakit gitu ya, mungkin kalau ada pilihan TCM di situ, maka pilihlah TCM-nya. Kalau dia pneumonia, itu pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan adalah untuk tegak pneumonia, salah satu syaratnya harus ada gambaran infiltrat di ronsen, berarti wajib harus ada ronsen. Kemudian apalagi kalau ya pneumonia, kita harus tahu jenis kumannya, berarti kita harus minta apa? Kultur resistensi, kultur sputum untuk mikrobiologi resistensi. Kenapa? Karena kita harus tahu kumannya apa agar kita tahu antibiotik apa yang tepat nantinya. Nanti kan di situ ketahuan kalau dari hasil kultur mana saja yang kumannya jenisnya apa, mana apa saja yang resisten atau yang sensitif antibiotiknya. Itu pasti diminta. Selesai. Jadi kalau di respirasi sputum pasti yang utama diminta sputum. Jadi kalau di paru itu gampang. Yang diminta itu kalau nggak sputum, ronsen. 2 itu aja yang memang wajib ada. Gitu. Kalau misalnya nanti ada kasus, misalnya di sini kebetulan saya nggak disuruh membawakan, misalnya kalau ada kasus cancer, ya nanti kita lari ke scanning. Paling gitu. Selesai. Terus yang kedua, kuman. Nah, bakteri apa yang paling sering ya? Tinggal dihafal bakteri apa yang paling sering. Ya, sudah ada modulnya di situ saya baca sudah ada jenis-jenis kuman bakteri
kuman-kumannya apa saja dan terapinya apa. Di situ sudah ada. Saya rasa tinggal dihafalkan saja. Jadi bakteri yang banyak, yang biasanya banyak ditemukan. Tapi harus jadi catatan bahwa bakteri setiap rumah sakit, setiap tempat center kesehatan itu biasanya berbeda, dia punya pola kuman sendiri. Terus apalagi yang biasanya ditanya? Diagnosis, pemeriksaan penunjang, bakteri yang paling sering. Selesai kalau menurut saya. Untuk beberapa kasus pertanyaan, kita bahas di misalnya TB. Di TB itu yang akan sering ditanya adalah terapi TB kan ada kategori ya. Kategori 1, kategori 2, kategori anak. Gitu ya. Kebetulan di sini TB-nya yang diminta adalah TB yang kasus biasa ya, bukan yang resisten, bukan TB MDR, bukan apa-apa, tapi TB tanpa komplikasi lagi ya. Jadi TB yang simple. TB yang simple itu cuma obatnya kategori 1, kategori 2, dan kalau memang kasusnya anak ya TB kasus anak. Tinggal dihafalin obatnya TB di TB tanpa komplikasi cuma ada 4. Ya, 5. 1 rifampicin, yang kedua INH, yang ketiga ethambutol, yang keempat pyrazinamide, dan untuk kasus kategori 2, yang kelima ada streptomycin. Hafalin dosisnya, selesai. Gitu ya. Di situ ada kategorinya. Kategori 1 apa saja regimennya dan berapa bulan. Kategori 2 apa saja regimennya dan berapa bulan. Selesai kalau masalah ini. Kalau masalah ronsen untuk terapinya antibiotik. Antibiotiknya pun itu sudah disesuaikan dengan kumannya, sudah ada di modul kalian. Tinggal dihafal. Selesai. Kalau bronkitis itu biasanya sih jarang diminta terapi. Bronkitis itu biasanya kasus yang keluar adalah dia ingin mendiagnosis ini kemungkinan bronkitis atau tidak. Bronkitis itu gejala yang paling menonjol biasanya batuk. Ya, kalau misalnya batuk sudah nggak sembuh-sembuh gitu ya, tapi ronsennya normal atau hanya ada gambaran corakan bronkofaskuler, nggak usah mikir ke pneumonia ataupun TB. Ya, apalagi kalau udah ngomong corakan bronkofaskuler meningkat, nggak usah ngomongin asma, pasti bronkitis sudah selesai. Kemudian satu lagi itu adalah asma. Asma pun ini yang tinggal kita lihat. Ini dia background-nya apa? IgD. Kalau IgD berarti asma akut. Paling sering memang asma akut ya yang keluar soalnya. Asma akut itu yang akan ditanya adalah tata laksana dari asma akut. Ya, tata laksana dari asma akut sebetulnya kalian sudah bisa sudah bisa baca di sini ya, coba saya lihat. Nih, tata laksana asma di vaskes yang pertama, tapi biasanya yang diminta adalah yang ini, yang di IgD background-nya. Ya, ini tata laksananya udah tinggal dihafalin. Pokoknya kalau ada asma akut, tata laksana yang utama adalah 2 dia pakai obat. 1 itu adalah kortikosteroid. Terserah kalian mau pakai apa. Mau pakai metilprednisolon, mau pakai prednison, atau mau pakai dexa, boleh. Yang kedua adalah bronkodilator. Karena dia ini lagi serangan, maka yang dicari adalah bronkodilator yang kerjanya cepat. Jangan yang kerjanya lama, karena dia ada 2 jenis bronkodilator, kerja cepat dan kerja lama. Jadi yang diminta itu. Dan kalau memang ada tanda-tanda infeksi, setelah nanti asma akutnya teratasi, ya infeksinya masuk antibiotik. Udah selesai, cuma 2 poin itu saja. Kortikosteroid, bronkodilator, dan jika memang ada tanda infeksi, masuk ke antibiotik.
itu terapi dari asma. Biasanya itu yang ditanya asma akut. Si jalan. Kalau asma, satu lagi yang mungkin sering ditanya, ini masuk dalam kategori apa? Ya udah, tinggal lihat ini kriteria dari asma. Kriteria asma itu dia dibagi, ada yang pembagiannya berdasarkan berat ringannya asma seperti asma intermittent ataupun asma persisten, baik ringan, sedang, dan berat sudah ada kriterianya, tinggal dihafalkan. Tapi ada juga yang dia membagi asma berdasarkan terkontrol atau tidak terkontrol. Ya, asma terkontrol, terkontrol sebagian, atau tidak terkontrol. Dia menggunakan asma kontrol test atau ada poinnya di situ. Tapi yang paling sering dipakai, ditanyakan adalah kriteria asma berdasarkan berat asmanya ini. Nanti ada kasus, pasiennya sering sesek tiap malam, memakai pengontrol memakai obat pelega setiap hari. Nah, nanti akan masuk kemana katanya? Nanti asma. Itu aja. Terus untuk asma edukasi. Apa yang harus diedukasi sama pasien asma? Gampang. Asma itu pokoknya selain pengobatan, yang utama dia harus jauhkan pencetusnya. Jadi lebih diedukasi, jauhkan pencetusnya, gunakan obat controller rutin. Hanya itu. Terus apalagi apa? Kira-kira komplikasinya? Diagnosis banding, yang mirip-mirip asma itu adalah PPOK, bronkitis itu mirip. Ya, terus radiologi di asma normal. Jadi kalau asma menegakkan diagnosisnya pakai apa? Standar dari asma itu sama dengan PPOK. Dia memakai spirometri. Di mana jika memakai spirometri, pos bronkodilatornya naik 20%, maka dia masuk ke dalam, kalau dia tidak mencapai 20%, biasanya sih tidak masuk. Sudah, itu saja sih kalau kata saya. Ini ya kriterianya ya, klasifikasi berdasarkan berat asma ini tolong dihafal ya yang ini ya. Maaf izin dokter, Boleh, monggo. slide-nya memang nggak ada kelihatan ya dokter dari tadi. Ini saya gerak-gerakan nggak ada ya? Ini cuman modul asma gitu aja dokter, Oh PDF ya, gitu. saya belum buka yang lainnya, baru modul asma. Maksud saya lagi Iya. jadi lagi merangkum. Kira-kira Oh kalau iya, soal maksudnya ini dokter, slide-nya nggak terbuka dokter. slide, ini baru asma aja yang memang saya baru buka. Iya, tapi di sini Nggak nggak ada kebuka juga? iya Oh, dokter. gitu. Coba. Bentar ya. Oh, dari tadi Iya toh. dokter. Saya pikir sudah bergerak. Ini kebuka sekarang? Iya, sudah dokter. Sudah ya. Ya, jadi Iya ini, dokter. tapi kan kalau ini modul-modul ini kalian bisa ambil kan ya di e-modul Nah, ya? kalau Karena ini saya juga udah ada, ngambilnya, Dok. Kalau ini udah ada kami. ya, Iya saya juga dokter. ngambil materinya di e-modul kok. Jadi yang apa yang kalian baca sama dengan yang apa yang saya baca. Oke, Jadi Dok. modul-modulnya sama semua dari e-modul, saya nggak punya modul khusus. Kenapa? E-modul ini sudah dibuat oleh tim IT, jadi harapannya dia tidak akan soal keluar dari modul-modul ini. Nah, nanti kalau takutnya saya pakai slide saya, nanti kalian lagi isi kepalanya lagi banyak-banyaknya, saya isikan materi-materi yang tidak terpakai untuk menghadapi ujian, nanti malah overload. Jadi saya tidak berani memakai slide sendiri. Saya pakai slide modul IP agar informasinya memang dibutuhkan saja untuk menghadapi ujian besok. Ya. Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya enggak? Siapa tahu sudah ada yang baca modul-modul asma, pneumonia, pneumonia, bronkitis, sama TB. Dari modul IT itu kira-kira ada yang masih bingung atau ada pengalaman misalnya yang sudah pernah menjalani CBT sebelumnya gitu, ada kesulitan dalam menjawab soal?
Gimana? Ada nggak, Dok? Saya pernah loh dapat soal gini, saya bingung jawabnya gitu loh. Saya harus jawab apa gitu. Izin bertanya, Dok. Boleh? Kalau seandainya kita bahas, kan ada beberapa latihan juga tuh yang di e-modulnya, Dok. Gimana kalau kita bahas itu, Dok? Ada beberapa soal-soal Kalau gitu. memang ada yang bisa bantu buka Sherlock, karena saya ini nggak bisa masuk e-modulnya, lupa passwordnya apa. Tadi saya udah konfirmasi ke tim, Iya. belum terbalas. Kalau memang ada yang bisa buka, mungkin share. Ada yang pakai laptop nggak? Share Paling, soal. palingan seperti kemarin, Dok. Ada yang SS Bacain aja ya, soal, bacain aja ya. SS kan soal, nanti kita bisa jawab bareng-bareng gitu, Dok. Boleh, ayo. Soalnya di soal-soal e-modul ini, Dok, kita itu nggak ada klarifikasi bahwasanya apakah benar cara kita jawab gitu, Dok. Jadi dia cuman kita menjawab soal, lepas tuh kita lihat poin kita berapa, kemudian kalau poin kita nggak sesuai, ya kita nggak bisa lanjut, Dok, ke tahap soal selanjutnya. Tapi di situ nggak ada koreksi, Dok, antara misalnya soal nomor 1 benar, ataupun soal nomor 1 di checklist-kan kita salah, itu nggak ada, Dok. Jadi kita Jadi tuh nggak tahu mana yang salah gitu ya, ya, atau benar, kurang Dok. gitu ya. Jadi jatuhnya semacam tebak-tebak berhadiah lah juga, Dok, kan. Gitu, Dok. Oke. Coba ada kalau memang nggak bisa share materinya, share Iya. screen-nya, coba dibacakan soalnya, ada nggak? Yang soal. kira gini, soal yang memang karena kita nggak tahu salah atau benar, tapi kira-kira yang kita sendiri kok ragu ya jawabnya gitu. Gitu, Dok. Ada nggak? Tapi yang materi saya saja dulu ya. Nanti saya melangkahi yang lain, soal yang lain, nanti bidang lain, nanti salah. Iya, boleh, Dok. Sambil kawan-kawan lain untuk mencari soal yang di latihan itu, nanti untuk di-share-kan di grup kita ini, dokter mulai aja materi apa yang mau dokter sampaikan sama kami. Paling gitu. Oke, jadi kalian maksudnya mau cari dulu ya? Iya, Dok. Saya buka dulu, soalnya kan satu pakai laptop, satu pakai handphone kan bisa lihat soal-soalnya apa kan, Dok. Jadi sekalian koreksi juga macam itu. Gitu, Dok. Oke, apa ya, bahas ya. Sebetulnya sih sudah terangkum dengan penjelasan saya tadi sih, tapi oke. Ini kelihatan? Kelihatan, Dok. Oke, ini TB paru tanpa komplikasi. Artinya apa sih yang dibahas di sini adalah TB. Dia TB biasanya tanpa komplikasi itu tidak ada efusi, TB-nya masih sensitif obat, bukan TB RR ya sebutannya, resisten, dia tak masuk ke dalam TB tanpa komplikasi, TB SO yang tidak ada komplikasi apapun. Ya tidak ada dia tidak bersamaan dengan pneumonia ataupun efusi pleura ataupun pneumotorak. Jadi dia benar murni TB. TB yang masih sensitif terhadap obat, itu maksudnya TB tanpa komplikasi. Di sini penyebabnya TB, nggak usah mikir. Penyebab TB itu ya namanya tuberkulosis ya, berarti dia penyebabnya Mycobacterium tuberculosis. Tapi ingat bahwa Mycobacterium tuberculosis itu dia punya saudara. Saudaranya kelompok keluarga Mycobacterium juga, banyak macam-macamnya, tapi dia bukan TB, bukan tuberkulosis. Nah, nanti akan kalian ketemu yang namanya mikroorganisme Mycobacterium other than tuberculosis, namanya MOTT. Nah, nanti kalau memang tuh, tapi jarang ya soalnya ya, ada soal keluar TCM dia klinisnya TB, ronsennya TB, tapi kemudian Mycobacterium TCM-nya atau gene expertnya dia negatif, tapi sputum BTA-nya dia positif. Nah, kan jadi itu yang namanya MOTT ya. Jadi Mycobacterium yang lain, maksudnya di luar dari si tuberkulosis. Kalau ada kasus seperti itu, tapi jarang MOTT dikeluarkan ya. Nah, terus tapi yang pasti TB ini yang Mycobacterium tuberculosis. Penyebabnya cuma itu doang.
Ya, faktor resiko tergantung kembali penularan TB itu cuma satu, droplet. Itu aja ya, dari droplet itulah. Jadi faktor resikonya siapa nih pasien-pasien yang dia bisa kena TB. Nah, biasanya pasien-pasien yang kena TB itu pasien yang dia kompromis atau pola hidup yang tidak sehat gitu ya, kurang menjaga kesehatan, tidak ada kontak yang jelas dari pasien TB yang lain. Jadi kalau misalnya nanti ada soal ibunya mengalami sakit paru yang sama, ya, nah itu berarti hati-hati. Ini mau membahas mengenai ada riwayat kontak. Nah, itu biasanya sih berhubungan dengan penyakit menular. Ya, kalau misalnya ada penyakit menular, maka yang harus dipikirkan itu kalau misalnya ada penyakit menular yang harus dipikirkan itu adalah TB salah satunya. Terus habis itu malnutrisi, kekurangan gizi, HIV itu paling seringnya, hati-hati ya. Pecandu narkoba, perokok, petugas yang tertular megang pasien. Dari mana menegakkan diagnosis? Yang jelas dari anamnesis. Dari anamnesis itu harus ada gejala respiratorik dan gejala sistemik. Gejala respiratorik itu adalah apa? Batuk lebih dari 2 minggu. Itu wajib hukumnya terpenuhi dulu. Kalau ada dia batuk lebih dari 2 minggu, maka mulai pikirkan ke arah TB. Nanti batuk ini bisa disertai gejala-gejala respiratorik yang lain seperti sesak, batuk darah, nyeri dada tadi yang seperti saya bilang di awal. Kemudian biasanya ini disertai dengan gejala sistemik. Nah, gejala sistemik itu apa? Paling sering demam, keringat malam, nggak nafsu makan, badannya nggak enak. Ya, tapi yang keluhan utama yang harus keluar dulu adalah batuk. Lebih dari 2 minggu udah diobatin pakai obat apa aja nggak sembuh. Kemudian dari pemeriksaan fisik tergantung. Kalau dia TB-nya di awal-awal, biasanya pemeriksaan fisik kalian nggak akan dapatkan apa-apa. Bahkan di pemeriksaan di pemeriksaan paru pun itu kalian nggak ketemu apa-apa. Tapi kalau dia sudah parah banget TB-nya, maka yang paling khas di pemeriksaan paru kalian akan dapatkan suara rongki kasar, ya, atau amforik atau suara seperti tiupan balon, tiupan botol, tutup botol itu, botol itu, ya. Nah itu kalau sudah parah banget. Pemeriksaan penunjang, yang paling penting pemeriksaan penunjang itu kalau misalnya diminta apakah pemeriksaan penunjang yang paling penting untuk yang harus gitu ya di pemeriksaan dengan diagnosis TB itu adalah bukan ronsen ya. Jadi kalau misalnya nanti ada jawaban di situ ronsen, cek bakteriologis, jangan pernah pilih ronsen dulu ya. Tetapi yang pertama adalah cek bakteriologis. Bakteriologis yang sederhana itu BTA, dan kalau memang ada fasilitas gen expert kita minta gen expert. Nah, baru kemudian yang kedua baru adalah radiologi. Baru yang ketiga kita cek-cek yang lain seperti kultur sputum, Mycobacterium, tapi hasilnya lama 3 bulan. Ya kan? Nah, terus tadi kembali ke anamnesis, selain tadi masalah gejala batuk, tolong dicari tahu riwayat kontak sama riwayat pengobatan. Jadi gejala kalau TB itu keluhan utama batuk lebih dari 2 minggu disertai dengan keluhan yang lain. Yang kedua adalah riwayat kontak ada apa enggak. Yang ketiga adalah riwayat pengobatannya. Untuk riwayat pengobatan kejar, pernahkah dia pengobatan TBC sebelumnya? Kenapa kita harus tahu itu? Karena akan mempengaruhi terapi yang akan diberikan nanti, terapi OAT. Apakah dia kategori 1, apakah kategori 2? Kategori 1 itu untuk kasus baru atau kasus yang dia OAT-nya kurang dari 1 bulan. Sementara kategori 2 itu untuk kasus kambuh, kasus gagal, kasus putus, atau makan obat sudah lebih dari 1 bulan. Kasus kategori 2. Diagnosis bandingnya mirip-mirip semua, pneumonia, tapi kan pneumonia dari waktu aja udah berbeda. Bronkiektasis juga bisa asalnya dari TB juga, riwayat TB.
PPOK juga bisa, tapi kalau di PPOK biasanya ronsennya nggak ada gambaran gravitas atau vena infiltrata. Kanker paru juga mirip, tetapi biasanya kalau kanker paru dia akan ada gambaran perselubungan. Terus ini Zilnel BTA ya. Terapi yaitu terapinya cuma rifampicin, isoniazid, ethambutol dan pyrazinamid. Kalian harus hafalkan dosisnya sesuai dengan berat badan. Kategori 1 apa kategori 2 tergantung dari anamnesisnya tadi dapatnya apa. Edukasinya apa sih? Ya, hidup sehat, berjemur, makanan yang bergizi, pakai masker, tidak meludah sembarangan, ya kan? Dan minum obat terapi. Monitoringnya apa? Hati-hati dia terjadi obat-obat TB itu dia lari ke ginjal dan hati. Yang paling sering sih hati yang kena, ya, drug induced liver injury namanya atau DILI. Nah, jadi cek edukasi kalau misalnya ada mual, muntah hebat, disertai mata kuning, nah hati-hati dia DILI, itu apa yang harus dilakukan? Stop hatinya, baiki dulu fungsi hatinya, ya. Nah, kemudian evaluasi berat badan yang paling gampang selain keluhan adalah berat badan. Keluhannya udah berkurang belum? Berat badannya sudah naik belum? Biasanya kalau berat badan naik berarti kan nafsu makan baik. Kemudian cek bakteriologis. Kapan cek bakteriologis? Cek bakteriologis itu dia sebelum pengobatan, bulan kedua setelah pengobatan, dan bulan keempat setelah pengobatan. Jadi 3 kali minimal pasien untuk dilakukan cek bakteriologi. Sedangkan evaluasi radiologi pun itu hanya dilakukan kalau memungkinkan sebelum pengobatan, 2 bulan pengobatan, dan bulan ke-6 pengobatan. Jadi hampir sama dengan bakteriologis. Kapan rujuk? Kapan rujuk? Jika dia nggak kuat sama obat. Biasanya kalau pasien-pasien kayak gini kan masuk ke obat puskes ya, FDC ya. Tetapi kalau misalnya dia nggak kuat sama obat FDC campuran, maka rujuk ke rumah sakit. Atau dia ada komplikasi, rujuk. Atau dia ada resisten obat, rujuk. Atau dia ada perburukan, rujuk. Komplikasi bisa batuk darah masif sama pneumotoraks. Yang paling sering adalah pneumotoraks. Prognosis baik biasanya kalau dia cepat ditangani, cepat makan obat teratur, dia. Ya, sudah, itu aja sih kalau TB. Tadi saya sudah kasih tahu poin-poinnya apa saja yang sering ditanya. Ada yang mau ditanya soal TB? Kosong ya. Terus kita ke pneumonia. Pneumonia. Pneumonia itu infeksi ya atau peradangan di parenkim paru. Itunya kuncinya. Infeksi atau peradangan di parenkim paru bersifat akut, penyebabnya macam-macam. Bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, bisa parasit. Ya. Kalau yang bakteri terkecuali dikeluarkan itu adalah TB ya. TB itu penyebabnya bakteri, tapi dia tidak masuk dalam kategori pneumonia. Kenapa? Karena tadi pola perjalanannya berbeda. Dia kronis sementara pneumonia. Jadi dikeluarkan dari definisinya. Etiologinya macam-macam tadi banyak. Bakterinya juga macam-macam, gitu ya. Virusnya juga macam-macam. Salah satu virusnya ada apa? COVID nih ya. Ini kan virus nih, pneumonia yang disebabkan virus. Salah satunya coronavirus, COVID yang kita sedang hadapi. Jamur, protozoa itu bisa. Ya. Penyebab kumannya di sini sudah tertulis, paling banyak Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella, influenza, ya, Coxiella burnetii, ini tinggal dihafalkan satu, adenovirus, ya, itu dihafalkan. Pneumonia ini macam-macam. Kalau diagnosis pneumoninya, pneumonia berdasarkan apa dulu yang lagi kita bicarakan? Pneumonia berdasarkan tadi bakteriologis, bakteri berdasarkan kumannya itu bakteri, virus, jamur, parasit.
Pneumonia berdasarkan lokasi kenanya di paru. Bisa lobaris, segmentalis, bronkopneumonia, lobularis, ya, atau berdasarkan dari mana dapatnya si kuman. Community acquired pneumonia, hospital acquired, atau pneumonia pada imunokompromis, atau ada lagi tambahannya di sini pneumonia akibat pemakaian ventilator, PAP. Ada trias dari pneumonia. Jika dia ada keluhan batuk, sesak, demam, biasanya waktunya kurang dari 2 minggu, maka dan ditunjang dengan adanya gambaran infiltrat pada ronsen, maka itulah pneumonia. Itu syaratnya. Ya. Terus penegakannya bagaimana? Anamnesis tadi ya, anamnesis, ada trias pneumonia, batuk, sesak, demam. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik biasanya akan kita dapatkan bronki, tergantung seberapa luasnya kenanya. Pemeriksaan penunjang yang paling dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis pneumonia itu yang satu adalah ronsen. Yang kedua, pemeriksaan kultur sputum mikobakterium, mikroorganisme. Ya, itu yang harus dilakukan. Kalau leukosit, dok boleh cek darah. Ya cek darah penting sih, tetapi hati-hati. Pada pasien-pasien imunokompromis atau pada orang dengan usia tua, biasanya leukosit tidak akan meningkat. Jadi nggak bisa kalian pakai, oh leukosit nggak meningkat, berarti bukan pneumonia. Tidak. Nanti dilihat dulu, pasiennya pasien imunokompromis atau usia lanjut. Pemeriksaan radiologi itu yang penting. Akan ada gambaran konsolidasi dengan air bronkogram. Diagnosis klinis, keluhan. Di sini ada, ini jenis atipik dan tipik, jarang ditanya. Ya, ini kriteria ya, kriteria dalam menegakkan pneumonia. Ya, kapan kita katakan dia pneumonia? Kalau untuk kasus HAP, kapan kita katakan late onset? Kapan kita katakan early onset? Kita pakai patokan 5 hari. Pokoknya HAP atau pneumonia yang didapatkan di rumah sakit itu syaratnya adalah pneumonia terjadi lebih dari 2 hari atau 48 jam. 72 lebih dari 72 jam perawatan di rumah sakit di mana sebelumnya sudah dipastikan tidak ada infeksi, ya, itu kita katakan HAP. Kita katakan early onset jika dia HAP terjadi kurang dari 5 hari dan dikatakan late onset jika dia lebih dari 5 hari. Terus diagnosis banding mirip-mirip paru, yaitu ada bronkitis eksudativa, CA paru, infak paru, gitu kan. Obatnya apa? Antibiotik. Ya, namanya, walaupun di situ kan ada penyebabnya virus, bakteri, jamur. Tapi biasanya kita pakai antibiotik dulu masuk, karena yang paling banyak kasusnya adalah bakteri. Tapi tetap nanti di sepanjang perjalanan kita evaluasi cari kemungkinan penyebabnya apa. Kalau memang dia jamur ya anti jamur, kalau dia parasit ya anti parasit, gitu ya. Kalau memang dia virus ya antivirus. Terus sama edukasi, ya, edukasi untuk hidup sehat. Kalau yang ini nggak usah dihafal yang ini, nggak akan ditanya itu. Ini nggak akan ditanya. Cuma nanti ditanya kapan dia perlu perawatan di mana. Pneumonia itu kan dia bisa pulang kah, dia harus dirawat inap ruang biasa kah, atau dia dirawat inap di ICU. Itu ada kriterianya. Dan kapan kita rawat di ICU jika dia sudah ada terjadi gangguan pada vital. Tensi, nadi, respirasi itu harus, dan penurunan kesadaran itu harus. Terus sudah.
Ini antibiotiknya, tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, antibiotik yang paling tepat atau terapi yang paling tepat untuk pneumonia apa sih? Adalah sesuai dengan hasil kultur sputumnya. Kalau hasil kultur sputumnya belum keluar hasilnya, terus berdasarkan apa? Terapi empirik, ya, pola kuman di tempat itu. Tapi kalau nggak ada juga datanya, lihat terapi empiris. Di PDPI dipilih di situ adalah fluoroquinolone non respiratory, yes, non respirasi. Salah satunya seperti kayak levofloxacin, moxifloxacin gitu ya. Itu biasanya yang dipakai. Tergantung dari pola kumannya. Terus selama pengobatan, berapa lama pengobatannya? Biasanya sih 7 hari kita evaluasi. 7 hari, maksimal 14 hari, kita evaluasi apakah dia perbaikan, apa harus diganti antibiotiknya, lihat dari perkembangan pasien. Apakah dia perburukan atau tidak, gitu ya. Evaluasi ronsennya, apakah perburukan atau tidak. Sudah, itu saja. Komplikasi abses paru, MPM, perikarditis, meningitis, pokoknya proses karena dia pneumonia, infeksi, berarti cari-cari komplikasinya ya infeksi juga. Yang paling sering itu sepsis, sebenarnya di sini nggak masuk. Sepsis. Prognosis baik jika memang dia terapi secepatnya. Sudah, itu aja sih kalau untuk yang pneumonia. Ada yang mau tanya? Kosong. Ada lagi yang mau ini? Dok, sebenarnya saya mau share ini sih soal-soal, cuma saya nggak bisa nge-share dok, karena saya nggak jadi co-host apa gimana gitu yang di sini. Baca saja, baca. Oh, baca aja dok ya. Oke dok. Coba. Jadi ada seorang anak perempuan berusia 6 tahun dibawa ke puskesmas dengan seorang anak perempuan berusia 6 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan nyeri menelan sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai demam tinggi dan pilek sejak 3 hari sebelumnya. Pemeriksaan fisik didapatkan denyut nadi 100 kali per menit. Ini siapa nih yang udah share? Tuh, ada tim IP-nya mungkin share. Ya ini dok. Ah. Bagian dari soalnya. Pemeriksaan fisik didapatkan denyut nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 18 kali per menit, temperatur 38,6, faring hiperemis, tonsil T1 per T1 dengan kripte tidak melebar, dan tidak ada detritus. Pemeriksaan kelenjar limfe di submandibula. Apakah terapi farmakologis? Oke. Yang paling ini soalnya ya. Ini anak 6 tahun, berarti modelnya dia anak-anak ya, berarti kita mulai kalau misalnya ada usia, makanya tadi saya bilang di awal, penting kita tahu dulu usia, karena usia akan mengelompokkan suatu penyakit, gitu. Nggak mungkin ada PPOK di usia 6 tahun, gitu kan mikirnya kan. Nah, jadi mungkin, oh ini 6 tahun, berarti ini penyakit anak-anak nih, nah, mulai itu satu. Terus background-nya apa? Puskesmas atau IGD, background puskesmas. Ingat, di puskesmas batasannya apa aja yang bisa kita periksa. Jadi kalau misalnya di situ ada pilihan, misalnya pertanyaannya, pemeriksaan penunjang yang paling tepat ada CT scan di situ jawabannya. Jangan jawab CT scan. Kenapa? Dia puskesmas. Iya. Nah, itu yang penting ya. Itu tadi saya bilang kenapa background lokasi penting. Tapi apakah CT scan boleh? Boleh, benar jawabannya. Tapi dilihat dulu pertanyaannya, apa background-nya di mana. Nggak mungkin kita sarankan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Kemudian datangnya dengan nyeri menelan. Kalau nyeri menelan ini biasanya sih nggak jauh-jauh pertanyaannya dari apa? Penyakit anak nyeri menelan di kasus kita. Faringitis, apa lagi? Tonsilitis. Terus? Faringitis, dok.
Rinitis, tonsilitis ya kan. Nah, itu biasanya nyeri menelan itu biasanya berhubungan dengan anak. Oke, artinya kalau masih di baris kedua ini berarti anak-anak dia ada nyeri menelan, artinya ada proses infeksi nih, kena pita suara, makanya dia pita suara di tenggorokannya ada proses infeksi sampai dia nyeri menelan, usia anak-anak. Ya, jadi kita lihat kalau dari data baru 2 baris ini masih menunjukkan ke arah adanya infeksi di saluran nafas atas. Ingat, saluran nafas itu terbagi menjadi 2, atas dan bawah. Di mana batasnya? Laring. Jadi pada saat dia laring ke bawah, masalahnya laring ke bawah itu milik paru. Tapi kalau misalnya dia laring ke atas, biasanya milik teman sejawat THT. Dia masih masuk ke saluran nafas atas. Oke, kita lihat ini keluhannya dia di saluran nafas atas nih. Kalau dari baris kedua ini. Kedua, kemudian lanjut lagi. Ada demam tinggi, pilek, proses infeksi pasti ya. Jadi pikirkan tentang infeksi. Jadi kayaknya yang non infeksi nggak masuk nih. Jadi nanti coret. Kemudian pemeriksaan fisiknya sudah mulai ada denyut nadi 100 kali per menit, sebetulnya nggak ada masalah. Tidak sesak ya. 18 kali per menit. Temperaturnya yang memang tinggi, dia demam soalnya kan. Faring hiperemis. Kemudian tonsilnya tapi dia tidak melebar. T1 tidak ada detritus, ya kan? Berarti tonsil aman, tonsilitis nggak masuk. Pembesaran kelenjar limfe di submandibula. Cuman di sini tidak ada penjelasan pembesaran kelenjar limfenya sudah berapa lama gitu ya, berapa besar, nggak ada ya. Nah, di sini dia nggak tanya terapi, nggak tanya diagnosis. Dia nggak tanya diagnosis, tapi kalau melihat dari soalnya usia 6 tahun, dia datang dengan nyeri proses infeksi di saluran nafas atas, tetapi tonsil dia aman, berarti dia paling ini masuk ke nasofaringitis, faringitis biasanya. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah terapi farmakologi yang paling tepat? Nah, sekarang kalau dari yang kalian pelajari, faringitis, nasofaringitis, gitu-gitu ya. Itis itu kan proses infeksi tuh. Biasanya apa obatnya? Ingat dia ada proses infeksi. Antibiotik, Dok. Antibiotik. Karena sudah jelas-jelas ada proses infeksi di situ. Demam tinggi. Iya. Jadi kalau kortikosteroid kayaknya bukan tempatnya. Mukolitik, dia nggak batuk. Nggak ada cerita batuk di sini. Cuma demam sama pilek. Untuk apa dia mukolitik? Antipiretik, demam. Oke, dia demam. Anggaplah, dok kan antipiretik juga bisa. Oke, antipiretik bisa. Analgetik, karena nyeri. Oke. Antibiotik, dok, karena infeksi. Oke. Jadi dari 5 pertanyaan, ya, dari 5 jawaban ini, ada 3 yang paling mungkin, dok. Harusnya kan antibiotik bisa, antipiretik bisa, analgetik bisa. Oke. 3 yang paling benar, kita harus milih 1. Yang paling dibutuhkan, apa nih? Dari demamnya, nyeri menelannya, atau infeksinya? Dari susah menelannya ini kan, Dok. Menjadi menelan kan? Yang jadi keluhan dia. Di antara 3 obat ini yang paling urgent harus dikasih apa? Benar semua 3-tiganya kalau menurut saya, nggak salah. Kalau misalnya kamu mau jawab analgetik ya boleh, antipiretik boleh, antibiotik boleh. Tetapi dari 3 ini yang urgent, yang kira-kira nanti sangat diperlukan sekali, adalah kita harus bukan atasi demamnya, bukan atasi nyeri menelannya, tapi kita harus atasi proses infeksinya. Ya. Kalau proses infeksinya teratasi, maka aman semua. kayaknya aman. Jadi pilihannya sih yang paling mungkin adalah antibiotik. Antibiotik. Oke, Dok, kita pilih antibiotik, Dok ya. Sekarang ini, Dok, kita cek coba ya. skor, ya. Namanya juga kadang-kala yang buat soal sama yang kita coba bernalar ya. Iya, Dok. Terus? Kemudian, ini saya bantuin baca ya, Dok ya. Oke. Oke, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun diantar ke puskesmas dengan keluhan nyeri menelan sejak 3 hari yang lalu. Keluhan disertai demam dan batuk. Pemeriksaan fisik didapatkan suhu 38, tonsil T3 sampai T3, tonsilnya T3, detritus positif, palatumole dan arcus anterior tampak hiperemis. Apakah pemeriksaan yang tepat dilakukan untuk menentukan penyebabnya?
Apa? Ini Kira-kira. resputum ya, Dok? Mikro. Swab tonsil, Dok. Enggak, sudah. Swab tonsil. Jadi yang ditanya pemeriksaan yang tepat. Ini ada proses infeksi, dia ada tonsilitis juga, tonsilnya juga ini T3 gede sekali, hiperemis, ada demam, kemudian juga ada batuk, tapi yang paling diperlukan sebetulnya bukan batuk, karena batuk tidak menjadi keluhan utamanya di sini ya. Beda kalau misalnya dia datang dengan batuk, itu berarti yang menjadi keluhan batuknya. Tetap di sini yang menjadi keluhan nyeri menelannya selama 3 hari. Jadi kalau secara nalar harusnya sih kan yang ditanya pemeriksaan yang tepat menentukan penyebab. Kalau ditanya menentukan penyebab, berarti kita apa sih? Etiologi ya? Etiologinya. Iya. Nah, kalau misalnya etiologi dari mana nih? Kalau etiologi, kalau fototorak bisa nggak untuk etiologi? Enggak, Dok. Tidak bisa. Karena tonsil. Ya, radiologi bukan untuk etiologi. Ya. Ya, kalau etiologi itu berarti kita ngomongin penyebab bakterial ataukah virus, apakah parasit ataukah jamur ya. Itu penyebab. Kalau memang proses infeksi kan itu penyebabnya. Berarti bukan radiologi dong, gitu loh. Kalau saya sih lebih ke swab tonsil ya, karena kayaknya di sini yang diperjelas banget detail mengenai data tonsilnya. Ya, kalau kita coba membaca si pembuat soal, dia menjelaskan detail sekali ke tonsilnya nih. Nah, berarti swab yang bisa kita ambil adalah sampel yang bisa kita ambil adalah di tonsilnya. Hapusan ya kita buat ya. Nah, tapi kalau yang dikeluhkan utamanya adalah batuk, ya kan? Nah, kita lihat usia 6 tahun bisa nggak membatukkan? Monggo kita, kalau dia lebih di sini ada gambaran ronsennya, ada info ronsen dia ada perburukan, ada gambaran infiltrat misalnya mikrobiologi sputum yang harus diambil. Tapi kalau melihat di sini detailnya, infonya yang dijelaskan hanya tonsil, berarti ya swab tonsil kalau untuk menentukan etiologi. Baik, Dok. Seorang laki-laki berusia 16 tahun datang ke puskesmas dan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai sakit tenggorokan, keluhan didahului dengan batuk, pilek, dan pusing. Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan fisik rongga hidung, faring, dan tonsil hiperemis. Apakah tata laksanaan yang tepat? Apa? Bed rest, antibiotik, analgesi, dekongestan, Dokter. Oke, usianya 16 tahun, backgroundnya puskesmas, keluhan utamanya demam. Demamnya akut, karena dia baru 2 hari. Ya, selain demam dia sakit tenggorokan, sama batuk pilek, mungkin dia influenza. Pemeriksaan tanda vitalnya semua normal, paling hanya hiperemis aja di bagian rongga hidung, faring, dan tonsil. Jadi kemungkinan sih dia common cold ya, atau apa namanya sih kalau common cold itu bahasa awamnya? Influenza, Dok. Flu ya. Nah, jadi kalau flu ini apa sih tata laksananya? 1, bed rest, diet DKTP, analgetik, dekongestan. Kenapa dia perlu dekongestan? Diet DKTP, kalau diet DKTP itu tinggi kalori, tinggi protein pasti. Kalau orang sakit pasti butuh nutrisi yang bagus dong, gitu ya. Kemudian namanya biasanya kan virus ya, curiganya ya virus ya. Biasanya sih self limiting disease. Ya dengan istirahat saja biasanya sudah cukup. Oke, bed rest, ya kan? Bed rest. Ya. Diet DKTP, kemudian apa lagi? Analgetik, Dok. Analgetik. Menghilang rasa sakit tenggorokannya itu. Ya, oke. Analgetik semua ada di situ pilihannya analgetik, kecuali di paling bawah tidak ada analgetik. Iya, Dok. Kira-kira pasien ini perlu antibiotik nggak? Itu dulu. Enggak, Dok. Tidak perlu ya. Kalau memang ini curiganya, kalau memang begini biasanya sih curiganya ke virus ya, atau virus enggak. flu biasanya. Kalau flu ya tidak perlu antibiotik, kondisi pasien juga cukup baik. Saya rasa tidak perlu antibiotik, kita pakai yang konservatif biasa aja.
Berarti yang ada antibiotik coba kita Dicoret. kecilkan. Berarti Bed rest, dietika TP, analgetik, sama dekongestan, Dok. coba. Oke. Coba, siapa tahu benar kan? Amin. Kadang-kadang gini loh, pemikiran kita tidak berbeda dengan harapannya si pembuat soal. Iya, benar, Dok. Terus, Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dibawa ibunya ke poliklinik dokter umum RS dengan keluhan tidur mengorok yang hilang timbul sejak 2 tahun yang lalu. Keluhan ini dialami pasien lebih dari 5 kali dalam 1 tahun. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tonsil membesar, T3, dan tidak hiperemis. Kripta melebar dan terdapat detritus. Apakah tata laksana yang paling tepat dilakukan? apa diagnosisnya ini? Ini Tonsilitis tonsilitis. Tonsilitis Kalau tonsilitis, itis berarti ada infeksi kan? Berarti kan ini dia tidak hiperemis ya. Jadi apa namanya kalau tonsil yang cuma membesar doang itu loh? Banyak anak-anak itu kejadian. Tapi dia saat ini tidak proses infeksi. Iya. Jadi sebutannya mungkin nggak tonsilitis ya. Tonsilitis itis itu kan berarti ada infeksi. Saat ini dia nggak infeksi, itu tidak hiperemis, cuman memang dia sudah membesar, dia udah terjadi pembesaran tonsil. Jadi kalau pembesaran tonsil sampai mengorok, yang kita takutkan ada obstruksi, dia nggak bisa napas. Jadi hipoksia jadinya. Jadi apa tata laksana yang paling tepat? Tonsilektomi. Diangkat. Ya. Usianya juga udah pas kok untuk diangkat, udah 8 tahun. Berapa soal ini? Ada 11, Dok. Waduh. Yo. Oke. Seorang perempuan usia 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai nyeri, menelan, dan hidung terasa buntu. Banyak yang menderita keluhan serupa di lingkungan tempat tinggal pasien. Pemeriksaan tanda vital, tekanan darah 110/80, nadi 86 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu 38,5, pemeriksaan fisik rongga hidung tampak sembab dan hiperemis, faring dan tonsilitis hiperemis. Apakah penyebab yang paling mungkin? Oke, di sini clue-nya apa coba? Ini ada proses infeksi, tapi ada satu clue. Di lingkungan. Yang paling ini apa? Lingkungannya nih. Ya, dia ternyata nggak sendirian. Di satu waktu itu dia terjadi bersamaan dengan semua orang. Semua orang. Ya, semua orang. Tapi yang lain di sini sih keluhannya cuma demam kok. Yang lain-lain masih bagus. Dia hidung sembab, hiperemis, faring, dan tonsil hiperemis semua ya, proses infeksi ya. Jadi yang paling mungkin apa tuh kalau penyebaran? Virus. Penyebaran yang paling cepat, Virus. yang paling nular itu apa? Virus, dokter. Dua sebenarnya, virus sama bakteri bisa. Bakteri juga boleh tuh, gitu ya. Virus juga boleh. Tetapi kalau melihat dari trennya saat ini, kita lihat lagi backgroundnya, kita lagi rame-ramenya apa sih? COVID ya? COVID ya. Jadi kayaknya ini dia nggak ngomongin COVID resmi, nggak ngomongin COVID khusus, tetapi nuansa-nuansanya sih ke sana gitu ya. Jadi lebih ke COVID. virus ya. Oke. Ya, Dok. Lanjut. Padahal bakteri aja bisa itu. Terus? Seorang laki-laki berusia 24 tahun datang ke puskesmas, keluhannya nyeri telan sejak 3 hari. Keluhannya disertai batuk, demam, badan dan tenggorokan terasa bengkak. Pemeriksaan tanda vital, tekanan darah 120/80, nadi 90, pernafasan 20, suhu 38,5. Pemeriksaan fisik, faring tampak hiperemis. Pada pemeriksaan laboratorium, leukositnya 15.000. Apakah terapi yang paling tepat pada kasus ini? Apa? Ada proses infeksi. Ini saluran napas atas lagi. Ini semua soal-soal THT ya keluarnya ya seringnya ya. Ya, Dok. Antibiotik, Dok. Biotik, Dok. Apa terapi yang diperlukan? Antibiotik, Dok. Anti analgetik, nasodekongestan, antibiotik, obat kumur ya. Oke, lanjut. Leukosit sudah 15.000, tapi sebetulnya antivirus virus juga bisa, tapi pilihannya hanya antibiotik. Oke.
Ya, Dok. Terus, Seorang laki-laki berusia 22 tahun datang puskesmas dengan keluhan kepala pusing sejak 3 hari yang lalu. Keluhan tidak disertai demam, keluhan disertai batuk sesekali, keluar sekret jernih dari kedua hidung, dan nyeri tenggorokan. Riwayat alergi tidak dijumpai. Pada pemeriksaan fisik didapatkan dalam batas normal. Apakah diagnosa yang paling mungkin? apa? Influenza, Dok. Influenza. Tidak ada demam. Influenza harusnya ada demam nggak? Ada, Dok. Ada. Iya, tidak ada demam. Berarti kalau tidak ada demam, berarti proses infeksi tidak ada. Berarti pilihan yang ada itis-itis atau yang pilihan yang infeksi harusnya dicoret. Kalau semacam ini, Dok, kayak di sini kan ada dikatakan bahwasanya keluar sekret jernih, kan macam orang yang Pilek. pilek gitu, Dok. Nah, coba pilih. Kalau menurut saya di sini karena tidak ada demam, hanya pusing saja, batuknya cuma sesekali, keluar sekret jernih dari kedua hidung, nyeri tenggorokan ya? Nyeri tenggorokan. Soalnya dia datang lebih tidak ada ke alergi. Oke. pusingnya, Dok. Siap. Pusing, keluar meler-meler macam itu. Jadi di sini ada flu ya, berarti dia ya. Tapi memang dia tidak demam. Pusing, tanda-tanda flu, pusing ada, batuk, keluar sekret pilek, gitu ya. Maksudnya kan sekret jernih dari kedua hidung kan pilek maksudnya. Iya, Dok. Sama nyeri tenggorokan. Kalau pneumonia nggak ada data. Kalau pneumonia itu wajib harus ada data ronsen. Kalau nggak ada data ronsen kita nggak bisa katakan pneumonia, berarti coret. Dia katakan riwayat alergi tidak ada, tidak dijumpai, berarti yang berbunyi alergi kita coret, asma dan rinitis kita coret. Tinggal sisa faringitis akut sama influenza. Bagaimana kita membedakan faringitis akut sama influenzanya? Kalau harus ada nyeri nelan, Dok. Sana. Gimana? Faringitis harus ada pilek nggak? Enggak, Dok. Enggak, Kelihatan di pemeriksaan fisik. Premis dok kalau faringitis. Oke, berarti ini rancu sebenarnya faringitis akut sama influenza mungkin saja gitu. Karena di sini tidak ada pemeriksaan faring hiperemis gitu-gitu nggak ada ya. Dikatakan pemeriksaan fisik didapatkan dalam batas normal. Nyeri tenggorokan gimana, Dok? Nyeri tenggorokan masuk ke faringitis, influenza juga masuk. Jadi ini sebetulnya pilihan yang rancu. Ya, pembuat soalnya ini rancu sekali. Tetapi di sini dia mungkin bisa kita ambil poin pemeriksaan fisik didapatkan dalam batas normal. Artinya saya nangkepnya yang fisik dia normal, berarti termasuk pemeriksaan saluran nafas atas juga harusnya normal. Ini sebetulnya pilihannya berat ini. Karena dua-duanya menurut saya sih bisa-bisa saja. Dan dia tidak ada demam saat ini. Dan alergi pun tidak ada. Alergi tidak ada. Jadi kalau influenza harusnya ada demam nggak sih? Bisa ada, bisa enggak. Ada bisa enggak, Dok? Tapi Faringitis? Kalau faringitis itu karena dia ada infeksi, pasti ada demam enggak, Dok? Influenza bukannya infeksi? Sama, Dok. Iya, jadi pembuat soalnya rancu ya. Ini kayak gini-gini harusnya enggak harus diaudit soalnya. Jadi kalau menurut saya datanya tidak jelas gitu ya, data tidak jelas, dua-duanya sih mungkin saja. Tapi karena di sini dikatakan pemeriksaan fisik didapatkan dalam batas normal, artinya kalau faringitis harusnya biasanya ada info mengenai faring yang hiperemis. Emis kan? Ya, Oke, kita masuk ke influenza aja kalau gitu. Ya, influenza aja karena kayak hidungnya itu keluar lendir ya kan, sakit kepala. Kayak itu sih maksud yang pembuat soal. Mudah-mudahan benar. Terus? Seorang perempuan 10 tahun diantar ke klinik umum dengan keluhan sakit menelan. Keluhan disertai dengan bau mulut dan demam tinggi. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 110/70, nadi 98 kali per menit, frekuensi napas 24, suhu 39,5. Pada pemeriksaan orofaring didapatkan strawberry shock. Tonsil hiperemis, T2 ditutupi detritus keabuan, dan faring hiperemis. Apakah antibiotik yang paling tepat? Apa? Ini saya kalau antibiotik di saluran napas atas saya entah hafal. Tapi di sini ada strawberry tong,
Ciri khas dari ini apa? Ciri khas dari apa? Saya nggak hafal ini antibiotiknya. Aduh, Penicillin. penicillin ya. Penicillin G, dokter. Ini apa? Diagnosisnya apa? Paling mungkin tonsilitis. Tonsilitis dok. Tonsilitis coba dicek di itu di siapa yang bisa buka tonsilitis apanya di modulnya. Tonsilitis apa antibiotik pilihannya? Yang jelas itu metronidazol mungkin tidak kali ya. Itu kan Iya, obat jamur. Iya, Obat Dok. jamur. Ya kan, kemudian Cipro ketinggian nggak sih? Penicillin, Cephadroxil, Azithromycin usia 10 tahun. Kalau usia 10 tahun, ciprofloxacin tidak boleh. Kenapa? Cipro pokoknya Cipro Levo tidak boleh diberikan pada anak-anak. Metro juga tidak. Berarti antara Azithromycin, Penicillin sama Cephadroxil. Di sini pun demamnya tinggi banget, Dok. Jadi sepertinya Ya, jadi antara Azithromycin, Penicillin sama Cephadroxil. Tapi mana coba pilihan itunya? Apa ada? Siapa yang udah buka? Modul tonsilitis. Di siapa yang pegang yang lain? Kalau Cephadroxil, ini kan dia demam tinggi dengan keluhan sakit menelan sudah berapa hari sih? Nggak ada ya info berapa harinya ya? ada, Dok. Nah, harusnya ada infonya. Jadi ini soal yang benar harus selalu ada waktu. Karena demam yang baru 2 hari sama demam yang udah 10 hari tentu berbeda dong. Gitu ya. Iya, Dok. Sakit yang baru sama sakit yang lama tentu berbeda. Kalau sakit baru mungkin kita bisa kasih oral. Cephadroxil tidak ada injeksi. Dia oral. Kalau oral di klinik umum rumah sakit, ngapain dia ke rumah sakit ya? Kalau udah nyampe ke rumah sakit dengan bau mulut demam tinggi, saya rasa harus dirawat. Kalau Iya, dirawat, itu tidak mungkin dikasih oral antibiotiknya kan? Iya, Dok. Udah masuk ke ini aja. Ya, jadi masuk ke penicillin sama azithromycin. Dua-duanya sih bisa sebetulnya. Tapi anak-anak sebaiknya Untuk anak-anak, anak-anak biasa penicillin, penicillin Dok. kali ya? Iya, Dok. Penicillin. Penicillin, Dok. Ya, oke. Terus? Seorang laki-laki berusia 20 tahun datang ke klinik Pratama. Keluhan nyeri menelan, demam juga 5 hari, keluhan disertai dengan suara serak, namun tidak ada batuk. Pemeriksaan fisik didapatkan suhu 37,8, faring dan tonsil hiperemis dan terdapat eksudat di permukaannya. Limfadenopati di leher, depan kanan dan kiri yang terasa nyeri. Pemeriksaan fisik paru dalam batas normal, apakah terapi yang paling tepat? Apa ini? Tonsil lagi? Tonsil. Tonsilitis lagi? Hasil lagi, Oke. Dok. Tonsilitis lagi? Apa obat tonsilitis tadi? Paracetamol dan antibiotik, Dok. Paracetamol dan antibiotik dan vitamin echinacea nggak masuk. Oke, lanjut. Echinacea itu jarang disebut-sebut ya. Dia itu kurkuma. Tahu nggak echinacea? Kurkuma. Tahu, Dok. Oh iya, Dok. Terus? Seorang anak laki-laki 2 tahun dibawa ibunya ke IGD dengan kondisi sesak dan suara parau sejak 1 hari yang lalu. Keluhan disertai batuk dan demam sejak 3 hari yang lalu. Pasien sudah diberi obat sirup penghilang batuk demam turun setiap diberi obat, tetapi batuk tetap. Tidak didapatkan pilek dan keluar cairan dari telinga. Pada pemeriksaan fisik didapatkan sumbatan jalan nafas atas Jackson 2. Terapi apakah yang dapat diberikan pada pasien tersebut? Apa ini? Sakit apa ini kalau anak ini? Suaranya Pak sesak, suara parau, batuk, demam. Baru 3 hari semuanya. Iya, Faringitis dok. faringitis. Faringitis. Terapi apa yang dapat diberikan? Ada Dexlansal 0,6, Dok. 0,6. 0,6. Berapa dosisnya dexamethasone oral di sini ya? Berapa dosisnya dexamethasone? dosis dexa. Kenapa 0,6? Tadi siapa yang jawab? Siapa tadi yang jawab dexamethasone 0,6? Dosis dexamethasone itu 0,5 Dosis sampai anak, Dok. Dosis anak ya, dosis anak 0,6 mg per kilogram berat badan. Iya, Dok, kalau nggak salah. Ada dapat yang lain datanya? Kalau di sini dok dosisnya itu
Tapi yang dewasa ada ini. No, dewasa 0,5 sampai 0,9 sih dok. Sebentar. 0,5 sampai 0,9. Iya dok. Sebetulnya kalau udah pakai dosis, udah pakai berat badan, artinya bisa Iya, dipakai untuk anak dan dewasa, karena dia kan pakainya berat badan kan. Oh Berarti iya kita dok. udah sesuaikan dengan berat badan. Berarti kalau 0, berapa tadi? 0,5 sampai 0,9. Berarti ini yang dexamethasone 0,8 sama 0,6 masuk dong. Ini tuh untuk anak ya dok ya. Tapi di sini nggak disebutin berat badannya. Gimana ya? Di Pakai sini yang ada berat juga dok badan. yang di sini ada juga dok yang anak-anak itu dosisnya itu 0,02 sampai 0,3. Oh, berarti 0,2 ini Dexa atuh, 0,2. itu si Neng teh bilang katanya 0,2 sampai 0,3 atuh. Iya, berarti ini yang 0,2. Nah, 0,2 ayo. Jadi jangan salah ini kita nanti nggak dapat nilai 100. Coba dilihat lagi. Tadi ada yang bilang 0,6, ada yang bilang 0,2. Yang mana? Yang 0,2 dokter. 0,2 dok. Kalau sediaan itu adanya 0,5 ya. Sama yang Kalaupun ambil yang dewasa berarti harus hitungin dosis berat badannya tak ada. kalau enggak dia enggak kita hitungin dosisnya, dia minta terapi Itu berat anak-anak. badan. Jadi kita nggak usah ngitung. Jadi soal ini tidak minta kita ngitung dosisnya si anak 2 tahun ini. Dia minta dosis dasarnya. Dosis dasar dari Dexa ya. Persediaannya adanya 0,5 sampai sampai 0,75 dok. Apa? Untuk sediaannya dok. Kenapa? Sedia? Kalau sedianya kan 0,5 0,5 ya. Ini oral ya dimintanya ya? Iya dok. Oral dok. IGD. Sesak sama suara parau. Ini rancu ya kalau kayak gini ya. Kita tinggal biasanya 0,5 sampai 0,9. Dikasih obat. Coba di modul tonsilitis ada nggak? Coba yang lain buka ini bentar. Ini modulnya. 0,02 sampai 0,03 harusnya. Ini juga kalau lihat dari sini, kalau anak-anak juga kegedean dia. Hanya. Oh, video panjang nih. Video panjang. Lihat yang di modulnya. Mana dosis Dexa? Ada nggak di itu di tonsilitis ya? Tonsilitis atau faringitis lah. Nih, stop. Pelan-pelan. Antibiotik, faringitis, nystatin, penisilin. Nggak ada. Nggak ada dia pakai kortikosteroid ya? Iya. Itu apa itu? Tonsilitis? Faringitis ya? Kalau tonsil? Tonsil. Kalau di tonsilitis? Habis. Kalau di tonsilitis, laringitis. Pelan. Itu? Ini masih laring dok. Main. Terus. Ini pun udah ini ya. Udah terjadi sumbatan jalan nafas Jackson 2. Jadi harus segera dikasih Dexa. Dosis IM atau IV. Dosisnya yang ada IM sama IV. Kenapa di sini oral? Gimana dia minum? Udah ada sumbatan jalan nafas kan dok? Kalau Injeksi. Kalau pemberian oral ataupun injeksi sih bisa aja. Yang penting dosis. Cara pemberiannya itu gampang, tinggal dia dosisnya aja. Nah, tinggal dia dosisnya maunya yang pembuat soal ini biasanya yang pembuat soal ini kemungkinan dokter anak kayaknya ya. Aduh. Dia yang biasa pakai.
Iya. Yang biasa pakai obat. Kalau saya, kalau dosis dewasa itu bisa sampai 5 sampai 6 miligram. Sudah tidak pakai hitung dosis, tidak pakai hitung berat badan lagi. Kalau dosis anak saya kurang paham. Tapi dexamethasone, mana tadi soalnya? Waktu itu 1,2 tuh per kilogram berat badan per hari. Mana nih? 1,2 kayaknya. No, itu 1,2 miligram per hari berat badan. Dia tinggi toh? Nah, ini nggak ada pilihannya, adanya cuma 0, nggak ada lagi. Ini harus dikonfirmasi. Nanti kapan kalian sudah ke dokter anak? Kamu kapan? Atau ke dokter THT? Belum dok, hari ini kayaknya. Nanti itu dikonfirmasi deh. Iya, Kita pakai yang 0,2 aja dulu. boleh dok. Terus? Soal yang terakhir, seorang anak laki-laki berusia 1 tahun dibawa ibu ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 3 hari, keluhan disertai pilek, nafsu makannya menurun, pemeriksaan fisik, denyut nadinya 110, nafasnya 20, suhunya 38,5, tampak sekret jernih dari kedua rongga hidung, faring tidak hiperemis, tonsil tidak hipertrofi. Apakah terapi simptomatis untuk pasien tersebut? Apa? Keluhannya demam, Lebih tonjol sama dok. pilek. Yang ditanya simptomatis doang. Demam, pilek. Iya, jadi di sini dia keluhan utamanya adalah demam. Jadi kalau simptomatiknya demam, jadi obat anti demam berarti paracetamol. Sebetulnya ibuprofen juga boleh. Tapi nggak bisa, ibuprofen itu tidak boleh untuk anak di bawah 2 tahun. Iya dok. Ya, jadi paracetamol. Oke, selesai. Berapa nilainya nih? Ya, Dok. Bismillah. 90 kurang 90,91 dok. Salah satu berarti ya. Iya dok. Salah satu yang tadi kayaknya dosis. Mungkin benar sama yang teman antara 0,6 miligram atau itu saya nggak tahu, nanti coba konfirmasi. Ya, dok. Jadi prinsipnya dari tadi 11 soal kita, intinya kita pahami benar tadi ya, background-nya, maunya dia apa, gitu. Jadi bisa cepat mengerjakannya. Cari poin-poinnya aja, nggak usah dibaca yang lengkap, di itu nggak usah. Kunci-kunci, kata-kata kuncinya itu loh. Iya dok. Dok, izin dok, untuk Dexa tadi kan pertama kan kita milih yang 0,2 kan. Wah. Terus sudah saya coba ganti jadi 0,6, jadi nilainya udah naik dok. Jadi berapa? Jadi 100. Oh, jadi benar ya. Berarti 0,6. Siapa tadi yang bilang tadi 0,6 ya? Iya, bagus. Berarti udah perfect lah tuh. Ya, lulus semuanya. 111 orang lulus semua. Amin. Terima kasih banyak dok. Gimana kalau kita bahas soal aja dok? Waktunya sudah habis. Habis dok. Soalnya kami kan kadang-kadang rancu dok. Sebenarnya kalau materi-materi macam ini. Jadi dari 11 soal tadi itu itu 11-11-nya adalah kasus saluran napas atas. Harusnya itu wilayahnya dokter THT. Nah, ini dokter THT kapan? Besok kan? Dokter THT besok kan? Ya. Hari ini kan? Ada besok tanggal 11 bukan? Tanggal 11. Hari ini soalnya kami ada 2 juga sih dok. Nah, maksud saya karena soalnya memang kalau aku review soal juga memang paling banyak kasus yang dia saluran napas atas, tonsilitis, faringitis, laringitis, nah gitu. Jadi kebetulan ada dokter THT kali ini, tahun ini ada dokter THT, kemarin kan nggak ada ya kalau nggak salah. Nah, jadi todong aja langsung, jadi nggak usah buka teori, todong langsung buka soal aja nanti sama beliau. Gitu kayak tadi ya. Jadi waktunya bisa banyak. Iya dok. Soalnya kan yang kebanyakan sih dokter-dokter yang memberikan kayak
kasih arahan macam ini kan dok, kasih materi tambahan. Nah, kami kira tadi dokter mau kasih materi tambahan, rupanya dokter emang ngambil yang punya modul yang langsung kan dok. Nah, dan itu udah sempat kami baca-baca juga dok. Makanya kadang-kadang macam tadi dok, kalau misalnya nggak ada interaksi antara dokter pakarnya sama kita yang mahasiswinya inilah dok ya kan, untuk menjawab soal yang agak rancu dok. Nanti kita udah jawab yakin banget nih dok, ada aja yang salah. Yang Kalau penting tadi sih emang- sudah sesuai dengan logik. Itu tuh sebetulnya soal yang benar. Tidak selalu kalian yang salah sebenarnya. Tidak selalu kita yang menjawab yang salah. Kadang-kala memang tidak selalu juga soal itu sempurna. Iya, Gitu Dok. ya. Jadi nggak usah kecil hati. Yang penting kita sudah maksimal mengerjakan sesuai dengan logika kita gitu. Jadi tidak selalu kita yang salah kok gitu. Kadang kita benar, tapi memang soalnya yang tidak sempurna gitu ya, atau yaitu cara berpikir si pembuat soal sama kita yang berbeda gitu. Jadi nggak usah kecil hati, yang penting kita udah berusaha aja. Iya dok, dok kami mohon doanya semoga Amin. kami semua di sini lulus semua kan dok. Udah kan tadi udah 100 nilainya. Iya, tapi kan responsi 2 belum kita bahas. Belum masuk yang Nanti ketiga juga selanjutnya. dok. Ya, sehat Izin, Dok, selalu. untuk Yang penting latihan pas semuanya itu ujiannya saluran nafas bawah. segar, sehat, nggak lagi sakit, biar bisa Iya berpikir dok, dengan cuman baik. emang lagi banyak masalah aja dok. Makanya kan Jangan kurang fit juga terpengaruh. saya. Habis Jangan kemalingan terpengaruh. dok, habis kemalingan Waduh, rumah. Jadi nggak kan saya jadi apa-apa. korban. Saya jadi Kalau korbannya dok. Kalau memang kejadian kemalingan, kita pakai positive thinking-nya adalah memang itu mungkin bukan rezeki kita, nanti sama Tuhan akan diberikan rezeki yang 10 kali lipat lebih besar lagi. Kemalingan nggak ada sempat yang hilang dok. Cuman saya shock keluar dari kamar mandi, dia udah membuka pintu kamar saya dok. Jadi Waduh. saya di situ udah berhadapan sama malingnya dok. Waduh, Untung nggak dilakukan pelecehan seperti pemerkosaan dok, karena posisinya setengah bugil saya udah dok. Karena dengar pintu tapi nggak goyang-goyang. apa-apa. Positifnya kamu nggak diapa-apain. Ya kan? Alhamdulillah dok. Iya makanya saya kan berpikir juga dok, ini mau pindah juga dok dari kontrakan ini dok. Ya, nantilah selesai dulu ini, konsentrasi dulu, nanti pindah-pindahan, nanti waktu belajarnya jadi berkurang. Iya dok. Dokter, makasih ya. Oke, sehat selalu ya. Tuh Iya, katanya dokter. ternyata di yang soal keduanya katanya baru saluran napas bawah. Aduh, gimana ya? Waktunya habis. Nanti saya dimarahin sama tim IT-nya. Nggak dimarahin dok. Dokter dipilih lagi nanti untuk Oh gitu ya. membimbing. Oke. Sukses untuk kalian semua. Pokoknya kalau baca soal tenang, pakai logika. Memang tidak selalu kita harus tahu semua detail, minimal pakai logika. Oh ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Iya Berarti dok. kompetitif Dok. ya. Gitu ya. Iya, Kalau Dok. misalnya keberuntungan itu kan lebih baik pilih 2 di antara 1 daripada pilih 5 di antara pilih 1 di antara 2 daripada pilih 1 di antara 5, ya kan? Nah, Iya, Dok. jadi kecil itu gitu aja, ya. Iya dok. Sukses buat kalian, sampai ketemu sudah pada kerja di rumah sakit mana, nanti ketemu saya ya. Amin. Terima kasih, Sampai jumpa dok ya. Makasih, Dok. Lokasi di mana dok? Terima Makasih, Terima kasih, Dok. Terima kasih dok.